masuk kali ini? Atia. Atia kenapa tidak masuk? Tidak tahu, Bu. Apakah sakit? Atau ada acara? Sekali dijawab semut ini. Hari ini kita pelajarannya apa? SKI. SKI. Minggu kemarin membahas tentang materi apa? Lupa. Ya sudah. Kita hari ini mempelajari materi peristiwa Fathu Mekah ya. Ya. Tapi sebelum itu, ayo kita berdoa terlebih dahulu, oke? Mari berdoa bersama-sama sebelum memulai pelajarannya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Amin. Anak-anak sudah tahu belum apa sih itu peristiwa Fathu Mekah? Belum. Ibu tunjukkan ya. Guling-guling kayak Mas, Bu. Nah, peristiwa Fathu Mekah itu adalah peristiwa kemenangan umat Islam yang terjadi pada tahun 8 Hijriah. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang sebab-sebab terjadinya peristiwa Fathu Mekah. Anak-anak tahu belum? Apa sih yang menjadi penyebab terjadinya peristiwa Fathu Mekah? Tidak tahu. Nah, peristiwa Fathu Mekah itu terjadi karena adanya perjanjian Hudaybiyah yang telah dilanggar oleh kaum kafir Quraisy. Nah, perjanjian Hudaybiyah itu adalah
yang sangat baik ditunjukkan oleh Rasulullah SAW dalam melakukan kota Islam. Sifat yang pertama yaitu Rasulullah SAW mengajarkan sikap sabar ketika terjadi Hudaybiyah yang pada waktu itu dianggap umat Islam sebagai perjanjian yang akan merugikan mereka. Ternyata itu membuat kemenangan besar bagi mereka. Terus perjanjian yang kedua ada sikap yang kedua adalah sikap optimis dalam yang ditunjukkan oleh Rasulullah dalam memperjuangkan kebenaran. Kemudian yang ketiga adalah sikap pengkhianatan kaum kafir Quraisy itu sangat menyakitkan sekali ya. Tapi Rasulullah memiliki sikap pemaaf dengan agenda perdamaian di antara keduanya. Yang terakhir adalah mengagumi sikap dari optimis kaum muslimin dalam melakukan anggota Mekah patut dicontoh karena kebenaran pasti akan mengalahkan kejahatan. Sudah tahu sifat-sifatnya kalau sudah dari sudah. Nah, kalau sudah tahu tadi ibu sekarang mau tanya, baju apa yang digunakan untuk berperang namanya apa? Baju besi. Baju apa? Baju besi. Baju zirah atau baju Besi. seperti itu anak-anak ya. Dari penjelasan ketiga